bisa diceritakan sedikit perjalanan akhirnya masuk di level TA Pro. Iya, jadi Amel itu ketika kita lihat di sosmed mulai kenceng, ya kan? Kemudian saya mulai browsing lah, ketemulah di rumahnya atau di kafenya Dik Doang yang di apa ya, di Jurang ya, Jurang kandang doang. kandang ya, Jurang doang. kandang ya, Kandang Jurang doang. kandang Jurang doang. Jurang doang ya, ya. Di sana lah di Ciputat ya, tidak Ciputat lah, kita ngobrol bentar, sebenarnya saya cuma pengen menawarkan kerjasama yang nyaman aja, karena saya tahu kalau sebenarnya Amel itu sudah banyak label lain yang mau ngambil kan gitu. Tapi kan kalau saya kan orangnya natin tulus saja ya, menawarkan kerjasama yang nyaman aja ya kan gitu. Awalnya kan memang dia mau nggak pede untuk nyanyi ya kan, ya udah, kalau kamu nggak pede nyanyi, terus sementara fans kamu atau fans-fansnya almarhum Nika Ardila menuntut kamu harus bisa nyanyi, ya kan? Makanya akhirnya kita tawarkan, gimana kalau kamu sekolah vokal? Akhirnya saya sekolahin lah dia di Dodi Katapsi, ya kan? Sekolah sekaligus coaching instan, private, nggak ada yang tahu karena itu atas kesepakatan kita dengan keluarga. Penting sekolah jangan sampai ada updatean di sosmed. Kalau nanti tahu updatean di sosmed itu nanti fans-fansnya Amel maupun Nika Ardila pasti kepo. Nah, wah ini gimana nih? Makanya kan sempat mulai dari coaching sekolah vokal sampai take vokal rekaman sampai bikin video klip, nggak ada itu. Benar-benar kita rahasiakan. Ya? Benar-benar kita rahasiakan. Bukan, sebenarnya pertimbangannya bukan semata-mata bikin surprise, tapi juga karena beberapa ada pertimbangan teknis yang memang kita harus jaga betul. Karena Amel ini punya karakter yang beda, yang unik. Selain karena dia ini adalah sifatnya introvert, ya, sangat tertutup. Tapi kalau udah nyaman komunikasi sama dia, sebenarnya dia asik, cair. Cuman bagaimana bisa masuk aja dulu sebenarnya ini kan, untuk komunikasi kan, komunikasi bagaimana kita bisa masuk. Itu kalau kita udah masuk, udah cair gitu. Makanya kan ada persepsi yang macam-macam. Ada yang bilang katanya pendiam lah kamu, itu sebenarnya persepsi aja. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ngikutin alur pikir dia, ya, pola pikir dia anak yang cerdas, dia anak yang punya prinsip, dia anak yang sebenarnya mau untuk maju. Makanya ketika oke, nyanyi, ya, oke, akhirnya dikebut itu. Les vokal, private, kemudian take vokal, ya kan? Video klip, jadi konsep semua jadi serba ini. Ketika teasernya mulai kita keluarkan itu, banyak respon, waduh gimana? Terus ada pertanyaan-pertanyaan dari fans-fansnya itu, terutama fans Nika Ardila. Ada pertanyaan yang vokal Amel gimana ya? Mau kalau sama persis, waduh serem banget gitu. Seperti kita ini disajikan sosok yang bangkit dari kubur, persis wajahnya persis, terus kemudian vokalnya persis. Wah serem banget deh, kan gitu. Ada waduh masukan macam-macam. Wah kalau itu serem banget itu. Akhirnya saya sama Om Dodi, ya, sama Dodi Katapsi, sama tim arranger bersepakat, udah dilepas saja, karakternya dilepas saja,
Padahal kalau mau kita bikinnya persis bisa. Karena apa? Karena apa? Sekarang teknologi recording udah canggih. Satu. Yang kedua, sekelas Om Dodi Katamsi pasti mampu lah untuk untuk melatih dan mengarahkan dia suaranya, vokalnya persis seperti almarhum. Pasti bisa lah gitu. Tapi kita pikir-pikir, aduh, dengan banyak pertimbangan yang tadi, seperti yang tadi ada yang bilang sampai, karena akhirnya saya takut ke bawah hal-hal yang mistis. Karena apa, ini kalau udah wajahnya sama, tingginya juga sama 175 kan, tingginya juga sama 175 tuh bayangin tuh, suaranya sama, apa nggak bikin orang nanti diseret-seret ke persoalan mistis kan ya, dan mungkin akan heboh gitu, akan terjadi kegaduhan. Ya kita akan jaga itu. Nah caranya apa? Caranya udah kita lepas vokal Amel dengan karakter dia, udah gitu. Tapi biarpun seperti itu, orang lihatnya tetap Amel itu ada duplikatnya Nika Ardila. Waktu primer tadi lihat ya, primer tadi itu sampai sekarang nih banyak yang hubungi saya bahwa sampai kita semua pada nangis, terutama di endingnya ketika berhadapan dengan ibu almarhum kan, ya Amel ke Ciamis, ya kan, nemuin keluarganya, nemuin ibu almarhum Nika Ardila, kemudian sempat ziarah ke makam, sempat ke museumnya juga. Itu semua sebuah rentetan perjalanan seperti halnya anak yang pulang ketemu ibunya, luar biasa. Ini sampai tim produksi sampai habis selesai editing, selesai begitu keren itu udah merasa ada yang merinding. Begitu mendengar begitu mereview hasilnya sampai merinding, sampai nggak berani akhirnya minta tolong dibantu untuk ditemani semua di lantai 4 kan. Luar biasa, iya luar biasa. Itulah saya baru kali ini menangani talent atau artis yang penuh dengan suasana-suasana yang mengharukan, ada nilai-nilai mistiknya, ada euforianya. Nah, saya lihat bahwa kondisi pandemi ini orang akan rindu dengan pandemi ini orang rindu dengan hiburan-hiburan seperti sosok seperti Amel yang bisa mengobati kerinduan itu seperti itu. Ya mudah-mudahan ini lagu serupa itu bisa diterima oleh masyarakat, dan ini lagu memang pas banget. Memang lagu ini diciptakan oleh pencipta yang dulu pernah menciptakan lagu-lagu hit Nika Ardila. Dia menciptakan lagu ini khusus untuk Amel, makanya judulnya serupa itu tapi tidak sama. Nah itu lirik lagunya. Tapi oleh Amel ini begitu dia selesai take vokal dan dia mendengarkan, ini udah kita bikin konsep ini adalah kita dedikasikan untuk almarhum Nika Ardila. Amel bisa menyampaikan itu sendiri, menyampaikan itu ke kami. Saya ikutin kemauan Amel, karena Amel ini diam-diam juga dia memang punya feeling touch, dia punya sentuhan yang sesuatu lah gitu, kayaknya ada chemistry. Kalau dilihat dari gimana pelukan antara Amel dengan ibunya itu pelukan yang sangat tulus. Bahkan ketika Amel mau balik ke Jakarta, ibunya nggak mau lepas tangan Amel. Luar biasa ya, gitu. Di sini jangan melihat itu hitungan uang, karena apa, banyak label-label lain yang
menawarkan Amel dengan nilai lebih dari yang saya berikan. Tapi jangan lihat nilainya, karena ini sudah komitmen kami dengan pihak keluarga, dengan Amel, untuk tidak menyampaikan itu. Tapi intinya adalah sebenarnya bukan persoalan uang, tapi sebenarnya ini adalah persoalan kenyamanan. Bagaimana kerjasama itu dilandasi suasananya nyaman, itikat yang baik, ya kan? Dan itu dibangun dulu gitu. Karena bukan persoalan uang, bukan persoalan kontrak, tapi persoalan dari hati ke hati. Itu yang saya tangkap seperti itu. Kita nggak mau janji, saya sebagai produser nggak mau janji soal itu, tapi kita selalu menghargai pihak keluarga atau fans-fansnya Nika Ardila. Mereka sudah support banget sama kita, support banget. Dari mana-mana, ada dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika. Kalau kita lihat dari premier tadi, nonton bersama tadi, ya kan? Yang lainnya biasanya ya lagu kita ya biasanya premier itu paling ditonton 500 atau 1000, ini ditonton 3500 pada jam yang sama, jam 17.00 tadi. Bayangin tuh. Artis-artis yang sekelas yang sekarang lagi trending nih, paling premier yang nonton 1000 atau 500 sampai 1000 lah. Ini 3500, luar biasa. Artinya antusias. Artinya apa? Artinya ini banyak pihak, ya, banyak pihak menunggu, banyak pihak yang rindu dengan almarhum Nika Ardila, dan muncul sosok yang mirip Nika Ardila. Nah, kembali ke soal yang ke pihak keluarga, ya, kami tidak mau janji, tapi kami akan menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga, ya kan? Bagaimanapun juga ini mempertemukan sebuah jalinan persaudaraan, ya kan? Amel terus ketemu saya, terus ketemu fans-fansnya almarhum Nika Ardila, ketemu pihak keluarga, terus ketemu lagi namanya fans club Amel, Amel fans club. Sekarang ada muncul lagi namanya. Dua ya. Ya. Nika Amel fans club. Sekarang muncul lagi itu. Dan itu gerakan yang luar biasa menurut saya.